Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, hari Jumat adalah hari yang istimewa dalam sepekan. Datangnya hari kiamat pada hari Jumat telah diabadikan dalam hadis maupun ayat-ayat Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hewan-hewan menjadi cemas ketika hari Jumat tiba. Namun adakah hal lain yang juga merasakan ketakutan saat hari Jumat tiba? Kecemasan seperti apa yang dirasakan? Simak video berikut hingga akhir agar mendapatkan informasi yang lengkap mengenai dakwah Islam. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diciptakannya angin. Meskipun kehadiran angin tak kasat mata, namun angin berperan besar dalam kehidupan manusia. Dalam angin terdapat pelajaran dan nasihat yang sangat berharga, serta tanda kekuasaan yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Sang Pencipta. Yang demikian itu sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa Dia mengirim angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu bagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surat Ar-Rum ayat 46. Selain menjadi nikmat dan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang angin juga hadir sebagai hukuman dan siksaan. Itu semua terjadi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang mukmin, kita dilarang untuk mencela angin, sebab angin merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Rasulullah SAW pernah bersabda, dikutip dari Syawan bin Salim, "Janganlah kalian memaki angin, dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukannya." Ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim angin yang mendorong mendung menjadi hujan sebagai pembawa berbagai kebaikan. Angin juga datang dengan membawa azab sebagai hukuman Allah dan pelajaran yang bisa dipetik oleh orang yang mau mengambil pelajaran. Dikisahkan kaum Ad di zaman Nabi Hud. Kisah tersebut diabadikan dalam Al-Quran, dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikan seperti serbuk. Quran Surat Az-Zariyat ayat 41 hingga 42. Kaum Ad adalah kaum yang durhaka terhadap Allah. Mereka mengira bahwa angin yang datang akan membawa awan mendung dan turun hujan. Namun, yang terjadi adalah angin azab. Angin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membinasakan kaum Ad hingga tidak ada yang tersisa kecuali tempat tinggal mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhan. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum yang berdosa. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24 hingga 25. Diaturnya angin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu kenikmatan yang diperoleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku memintakan kebaikan angin ini dan kebaikan yang dibawanya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang dibawanya." Hadis riwayat Muslim. Al-Quran juga mengabadikan kenikmatan oleh angin, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Quran Surat Al-Hijr ayat 22. Makhluk-makhluk di bumi takut dengan terjadinya kiamat di hari Jumat, meskipun kepastian datangnya tidak seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan sesungguhnya hari kiamat datang? Al-Quran pun menjelaskannya. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Robku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang
di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Sebagai makhluk yang berakal, sudah sepatutnya kita mengambil pelajaran dari alam semesta dalam menyikapi datangnya hari kiamat. Kita hendaklah patuh dan bertakwa kepada Allah seperti angin yang hanya tunduk patuh atas apa yang diperintahkannya. Karena bisa saja datangnya hari kiamat itu sudah dekat, sesuai dengan firman dalam Al-Quran. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 63. Nah sahabat yang dirahmati Allah, mari kita selalu berbagi informasi kepada saudara-saudara di sekitar kita seperti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.